Assalamualaikum sahabat desainer semuanya. Kita berjumpa lagi di channel saya Algrafika Desain. Oke sahabat desainer semuanya, pada kali ini kita membahas tentang 5M dalam mendesain. 5M di sini bukan berhubungan sama corona ya, akan tetapi kita 5M membahas tentang desain grafis. Apa itu 5M dalam desain grafis? Yaitu teknik-teknik yang perlu diketahui jika kita menjadi seorang desainer grafis dalam mendesain sebuah desain. Oke sahabat desainer semuanya, kita langsung aja. Di sini sudah saya buat apa itu 5M. Yang pertama, memahami penyesuaian jenis font dengan tema desain yang kita buat. Oke sahabat desainer, di sini sudah saya ambil contoh-contoh gambar dari desain punya orang ya. Ini kebetulan saya ambil dari Google untuk sebagai contoh. Yang seperti pertama tadi, memahami penyesuaian jenis font dengan tema desain yang kita buat. Ya. Di sini sudah saya ambil contohnya, di mana di sini bertemakan tentang off-road. Off-road berarti di sini font yang dibuat, jenis fontnya sesuai dengan tema dari desain yang ini ya, dari gambar ini. Jadi maksudnya di sini kita harus bisa mengetahui kalau kita menjadi seorang desainer grafis, font-font yang sesuai sama tema desain kita seperti inilah ya. Ini sudah pas temanya tentang off-road dan memakai font yang sesuai dengan tema desainnya. Jangan nanti kita desain tentang off-road kita pakai font feminim, itu sangat tidak elegan. Oke sahabat desainer, masuk ke poin kedua, memahami pemonggolan kalimat yang mau dipenggal. Jika kita menjadi seorang desainer grafis, bukan hanya dari segi pewarnaan aja, segi bisa menjalankan aplikasi saja, akan tetapi kita harus mengetahui beberapa hal seperti nomor poin kedua ini, memahami pemonggolan kalimat yang mau dipenggal. Di sini maksudnya misalnya ini ya, ini saya buat contohnya, contoh pengetikannya ya. Selamat datang peserta sosialisasi bla 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 dalam rangka peresmian gedung serbaguna Kampung Antah Kecamatan Berantah. Ini hanya contoh ya, jadi saya tidak mengetikkan kampung apa, kecamatan apa, ini hanya contoh. Jadi dalam pemonggolan kalimat, misalnya kita mau mengenterkannya ya, sebagai seorang desainer grafis kita harus memahami mana yang harus dienter ke bawah, mana yang harus sebaris satu kalimat. Supaya apa? Supaya ketikannya itu, tulisan itu jangan gantung ya. Karena sebagian para desainer grafis khususnya bagi pemula ya, kurang memahami di mana pemonggolan kalimat. Contohnya ini contoh pengetikan yang sesuai ya. Selamat datang di atas kalimat keduanya, peserta sosialisasi bla 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 dalam rangka peresmian gedung serbaguna. Jadi maksudnya di sini jangan misalnya dalam rangka peresmian gedung, terus serbagunanya kita enter ke bawah. Ini kurang apa namanya ya, kurang enak dilihat ya. Dalam rangka peresmian gedung, serbagunanya di bawah. Seharusnya dia gedung serbaguna Kampung Antah Kecamatan Berantah. Jangan lagi Kampung Antah Kecamatan di enter, Berantahnya di bawah. Karena ini Berantah sama kecamatan ini satu paket. Beserta Kampung Antah Berantah ini
Ini bisa dikatakan satu paket ya, satu kalimat, satu baris kalimat. Oke, sahabat desainer semuanya, ini poin kedua. Sedangkan poin M yang ketiga, memahami desain visual jarak dekat dengan desain visual berjalan. Oke, sahabat desainer, di sini sering kali desainer grafis yang salah dalam mendesain sebuah desain ya. Di sini saya ambil sampel desain brosur. Desain brosur ini dikategorikan desain visual jarak dekat. Jadi di sini temanya memahami desain visual jarak dekat dengan desain visual berjalan. Maksudnya, jika desain visual jarak dekat, di sini kita kalau dalam mendesainnya kita boleh bebas mengkreasikan ide-ide seni kita dan teks yang tidak terbatas banyaknya ya. Yang penting waktu pencetakan masih lihat jelas tercetak, terbaca. Di sini tidak bermasalah kalau desainnya rame atau banyak warna atau ketikannya itu terlalu banyak, terlalu padat, tidak masalah. Kenapa? Karena ini desain kategori visual dekat. Jadi orang membacanya sambil duduk, sambil merokok, sambil ngopi, dia baca masih bisa dibacanya walaupun desainnya itu tulisannya banyak, ketikannya banyak. Jadi target promo dari desain ini masih bisa dipahami sama si pembaca desain tersebut, pembaca tema desain tersebut. Maka ini tergolong desain visual jarak dekat. Dan di sini ada namanya desain visual berjalan. Dalam arti, contohnya ya, kita membuat merek usaha ya, spanduk, merek usaha atau pamflet ya. Di dalam pembuatan pamflet itu, seperti ini kita lihat ya. Sebisa mungkin dalam pembuatan pamflet usaha, merek usaha itu sesimpel mungkin dan seringkas mungkin bahasanya ya. Karena target pembacanya yaitu orang yang mengendarai atau orang yang berjalan, baik itu mengendarai sepeda motor ataupun mobil ya, dengan bagaimana caranya dengan rata-rata kecepatan 40 ke 60 km per jam bisa membaca merek usaha kita. Akan tetapi di dalam di dalam desain visual berjalan, apabila kita buat desainnya seperti brosur, ini percuma kita buat, karena tidak mungkin terbaca orang yang sambil lewat di depan, bisa dikatakan di depan usaha kita ya, di depan kedai kita atau di depan toko kita. Maka daripada itu, buatlah desain tema visual berjalan, desain visual berjalan ini sesimpel mungkin dan seringkas mungkin bahasanya. Supaya apa? Supaya tulisannya itu bisa dapat besar dan terpampang dari jauh, sehingga para pembaca yang sambil lewat bisa mengetahui merek usaha yang kita desain tersebut. Oke sahabat desainer, maka kita masuk poin ke M yang keempat, memahami penyesuaian warna. Jadi jika kita menjadi seorang desainer grafis, poin keempat ini sangat penting, memahami penyesuaian warna. Maksudnya di sini memahami penyesuaian warna, apa itu warna gelap dan apa itu warna terang. Jadi sebenarnya rumus mendesain itu simple. Jika latar belakangnya gelap, usahakan tulisannya berwarna terang. Dan jika latar belakangnya berwarna terang, usahakan tulisannya itu berwarna gelap. Jadi bertolak belakang ya, seperti ini ya, seperti brosur ini ya. Penerimaan mahasiswa baru, ini kan latar belakangnya putih, dibuat pewarnaannya pewarnaan hitam, maka akan lebih jelas terbaca. Akan tetapi di
Jika pewarnaan backgroundnya warna terang, kita buat pewarnaan tulisannya warna terang juga, maka ini yang terjadi. Maka tulisannya kurang nampak, apalagi dari jarak jauh. Begitu juga kebalikannya, apabila latar belakangnya backgroundnya warna gelap, usahakan tulisannya itu berwarna terang seperti ini ya, kuning tergolong warna terang atau putih. Seperti ini, tahun akademiknya walaupun kecil masih jelas terbaca. Jadi itulah yang dimaksud dengan memahami penyesuaian warna. Yang kedua, memahami penyesuaian warna dalam arti menyesuaikan warna dengan tema desain yang kita buat. Ya, contohnya kita mendesain bertemakan kosmetik ya. Ya, kita sesuaikan pewarnaannya agak-agak ala-ala kewanitaan gitu ya. Misalnya pink, berarti itu kan namanya penyesuaian warna. Misalnya kita desain tentang festival rock gitu ya, temanya ya. Maka kita desain yang warna yang agak-agak dark, yang agak gelap ya, agak garang dikit. Itulah namanya penyesuaian, memahami penyesuaian warna. Oke, sahabat desainer semuanya, kita masuk poin M yang kelima, memahami tema utama dari desain yang dibuat. Oke, para sahabat desainer semuanya, maksud dari memahami tema utama dari desain yang dibuat ini adalah misalnya seperti ini juga ya. Saya ambil contohnya ya. Ini selamat datang peserta sosialisasi bla bla bla. Di sini sebagai seorang desainer grafis, kita harus memahami mana dari 4 kalimat ini tema utama dari acaranya ya. Kita harus mengetahuinya. Jadi di sini peserta sosialisasi bla 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 bla. Jadi tema utamanya ini sebenarnya peserta sosialisasi bla bla bla. Inilah namanya memahami tema utama dari desain yang dibuat. Tema utamanya apa? Maksudnya gini, sebagai seorang desainer grafis, kita harus mengetahui apa itu tema utama dari sebuah desain, dari desain yang kita buat. Jadi sebisa mungkin itu harus kita tonjolkan. Selamat datang peserta sosialisasi bla bla. Dengan cara menonjolkannya, dengan cara bisa jadi dengan membesarkannya sedikit atau warnanya agak dibedain dari yang lainnya. Jadi itulah maksudnya memahami tema utama dari desain yang dibuat. Dan contoh keduanya misalnya desain tentang selamat datang tamu undangan. Dalam rangka acara peresmian gedung ini itu kita harus memahaminya, mana itu tema utamanya. Contohnya ini ya, saya lihat di Google ya, spanduk, misalnya spanduk Idul Adha ya. Oke, sahabat desainer, di sini saya ambil contohnya satu. Inilah yang dikatakan memahami tema utama dari desain yang dibuat. Di sini kan dalam desain ini, desain spanduk Idul Adha ini, tema utamanya kan kita sudah tahu bahwa Idul Adha. Berarti Idul Adhanya itu harus kita tonjolkan dengan cara bisa jadi lebih dibesarkan dari yang lainnya atau pewarnaannya lebih menonjol. Jadi sebagai seorang desainer grafis, kita harus mengetahui hal-hal tersebut. Jadi itulah hal-hal yang harus kita ketahui sebagai seorang desainer grafis, yaitu 5M. Yang pertama, memahami penyesuaian jenis font dengan tema desain yang kita buat, memahami pemonggolan kalimat yang mau dipenggal, memahami desain visual jarak dekat dengan desain visual berjalan, memahami penyesuaian pewarnaan, memahami tema utama dari desain yang dimuat. Oke, sahabat desainer semuanya, semoga konten Algrafika kali ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat desainer semuanya.
Dan untuk pengembangan channel Algrafika Design ini dan untuk berlangganan di channel Algrafika Design ini, jangan lupa ya sahabat desainer semuanya untuk subscribe, like, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.